Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurindasari dengan NIM A321230087. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses penyelidikan dan penyidikan serta sistem peradilan pidana, termaksud model-model penyelenggaraan peradilan yang dikenal dalam hukum. Yang pertama, proses penyelidikan dan penyidikan. Pertama, kita mulai dari pengertian dasar. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai tindak pidana atau bukan. Jadi, tahap ini dilakukan untuk memastikan apakah sebuah peristiwa layak naik ke tahap penyelidikan. Tujuan penyelidikan adalah untuk mengetahui dan menentukan suatu peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, barulah masuk ke penyelidikan. Setelah itu barulah masuk ke penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Yang kedua, pejabat penyelidik dan penyidik. Dalam KUHP, penyelidikan adalah setiap pejabat polisi yang berwenang menerima laporan, mencari keterangan, dan menghentikan seseorang yang dicurigai. Mereka juga wajib menunjukkan tanda pengenal dan menyusun berita acara. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia, mulai dari pangkat inspektur dan seterusnya, serta pejabat penyidik khusus yang diberi wewenang oleh undang-undang. Yang ketiga, sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana melibatkan beberapa lembaga, yaitu polisi, kejaksaan, hakim, atau pengadilan, lembaga permasyarakatan. Semua lembaga ini bekerja bersama untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu pencegahan kejahatan, resosialisasi pelaku kejahatan atau pemulihan, dan yang terakhir, kesejahteraan sosial rakyat. Yang keempat, model penyelenggaraan peradilan pidana. Yang pertama, model inkuisitor. Model ini berkembang sejak abad pertengahan dan cirinya adalah: yang pertama, proses singkat dan sederhana. Yang kedua, penegakan berada pada peran penyidik. Yang ketiga, pelaku ditangkap, diperiksa, dan seringkali dipisahkan dari keluarganya. Yang keempat, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang kelima, pelaku tidak punya hak untuk menolak pertanyaan. Yang keenam, hakim hanya menerima berkas dari penyidik tanpa pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir, mengandung asas presumption of guilt, artinya tersangka cenderung dianggap bersalah. Yang selanjutnya, model campuran atau associator atau mix type. Model ini jauh lebih modern dan humanis. Ciri-cirinya antara lain, pemeriksaan dilakukan oleh pejabat yang tidak memihak. Yang kedua, pengumpulan barang bukti melibatkan seluruh pihak terkait. Yang ketiga, tersangka boleh tidak menjawab pertanyaan tertentu. Yang keempat, tersangka boleh didampingi penasehat hukum. Yang kelima, terdakwa berhak memeriksa kembali saksi-saksi. Yang keenam, persidangan dilakukan secara terbuka. Yang ketujuh, hukum mewajibkan memeriksa semua bukti yang relevan. Dan yang terakhir, berlaku asas presumption of innocence, artinya tersangka dianggap tidak bersalah sebelum terbukti. Baik, secara keseluruhan, sistem peradilan pidana di Indonesia terus berupaya menghindari penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak individu. Perpaduan lembaga dan proses yang tepat diharapkan mampu mencapai keadilan bagi masyarakat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.